Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atifah Dalif dengan NIM 452201005, kelas 2E D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi mengenai gambaran manajemen keuangan. Pada materi manajemen keuangan ini terdapat beberapa subpokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama mengenai sejarah dan pengertian manajemen keuangan. Pokok pembahasan yang kedua mengenai konsep manajemen keuangan. Pokok pembahasan yang ketiga mengenai perbedaan antara keuangan dan akuntansi. Pokok pembahasan yang keempat mengenai tujuan manajemen keuangan dan perusahaan. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu sumber dana perusahaan. Manajemen keuangan pada awal tahun 1990, berita-berita dan pemikiran tentang keuangan dan ekonomi hanya bertumpu pada lingkungan industri saja, di mana suatu perusahaan itu beroperasi. Istilah dari manajemen keuangan ini mulai muncul sebagai suatu ilmu yang terpisah dengan ilmu lainnya. Fokus pada suatu analisis masalah, di mana analisis masalah itu merupakan keberuntungan dan reorganisasi. Manajemen keuangan ini tidak hanya bisa mengatur bagaimana mendapatkan dana dan struktur modal, tetapi sudah mempelajari bagaimana kita menggunakan dana secara efektif dan efisien. Selain itu juga fokus terhadap kebijakan pada nilai-nilai perusahaan dan kombinasi optimal dari surat-surat berharga atau disebut dengan obligasi. Pengertian manajemen menurut buku Sondang P. Siagian edisi revisi halaman 5 yaitu manajemen adalah proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Sedangkan pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Apa itu keuangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan uang, seluk-beluk uang, keadaan uang, urusan uang. Dan menurut Ridwan dan Inge, keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang atau organisasi yang berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun di antara bisnis dan pemerintah. Mengapa manajemen keuangan sangat penting untuk kita? Karena manajemen keuangan berkaitan dengan aktivitas penggunaan dana, perolehan dana, dan pengelolaan aktiva. Lalu, apa sih itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan mengenai bagaimana cara memperoleh, menggunakan atau mengalokasikan, dan mengelola dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan. Ada 3 keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan, diantaranya keputusan investasi, disebut juga dengan investment decision atau pembelanjaan aktif, yaitu kebijakan penanaman modal perusahaan kepada aktiva tetap atau sub aset seperti gedung, tanah dan peralatan atau mesin maupun aktiva finansial berupa surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi, atau aktivitas menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Keputusan yang kedua yaitu keputusan pendanaan, disebut juga dengan financing decision atau pembelanjaan pasif, yaitu
kebijakan manajemen keuangan dalam pencarian dana perusahaan, misalnya menerbitkan kebijakan mengenai sejumlah obligasi dan utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang yang bersumber dari internal maupun eksternal. Keputusan yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset, yaitu kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki dan digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Seorang yang memanage keuangan disebut dengan manajer keuangan. Kegiatan utama manajer keuangan dimulai dari pengalokasian dana dalam bentuk investasi seperti saham yang akan dipasarkan langsung di pasar modal atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian manajer keuangan mengambil keputusan mengenai pembelanjaan aktiva apa yang baik yang dilakukan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, manajer keuangan kembali mengambil keputusan mengenai kebijakan pengelolaan aset yang dimiliki dan akan digunakan secara efisien dan kemudian dipasarkan kembali ke pasar modal atau lembaga keuangan lainnya sebagai investasi. Fungsi manajemen keuangan pertama, planning atau perencanaan keuangan yang meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua yaitu budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga yaitu controlling atau pengendalian keuangan yang dimana melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Keempat, auditing atau pemeriksaan keuangan yang melakukan audit internal atas keuangan perusahaan agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan yang menyediakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan suatu perusahaan. Keuangan dan akuntansi. Apakah terdapat perbedaan di antara keduanya? Tidak. Keuangan dan akuntansi itu berbeda karena keuangan penerapannya pada evaluasi laporan akuntan, membuat keputusan tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Sedangkan akuntansi penekanannya pada pengumpulan dan penyajian data-data keuangan, memberikan perkembangan data tentang operasional perusahaan. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, menjaga arus kas agar tetap stabil. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal jauh sebelumnya. Yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat untuk menunjang kegiatan operasional. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Sebagai milenial juga dapat melakukan beberapa hal dalam mengelola keuangan pada zaman sekarang. 1. Membuat anggaran keuangan. Pembuatan anggaran adalah langkah awal yang penting untuk terhindar dari keborosan. 2. Membuat catatan keuangan. Membuat catatan keuangan cukup dengan menulis pengeluaran sehari-hari dan jangan lupa mencatat pemasukan yang kita miliki. Karena di akhir bulan kita akan mengevaluasi apakah pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan atau tidak. Adapun tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan laba dengan mengabaikan resiko, berorientasi pada jangka pendek, memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan memperhatikan CCR. Yang keempat, berorientasi dengan jangka panjang. Sumber dana perusahaan berasal dari sumber internal dan sumber eksternal perusahaan. Sumber internal perusahaan adalah dana yang dibentuk dan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri, seperti modal sendiri dan hutang. Sedangkan sumber dana eksternal adalah dana yang berasal dari luar perusahaan, seperti laba ditahan. Sumber dana perusahaan
ada 3. Yang pertama, sumber dana jangka pendek, yaitu sumber dana yang harus dipenuhi dan memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, yaitu sumber dana jangka menengah, yaitu sumber dana yang memiliki jangka waktu minimal 5 tahun dan lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, sumber dana jangka panjang, yaitu sumber dana perusahaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka pendek terbagi menjadi 2, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Contoh pendanaan spontan yaitu utang dagang, utang pajak, dan utang upah atau gaji. Sedangkan pendanaan tidak spontan contohnya pinjaman kredit, pinjaman piutang, commercial paper, dan leasing. Adapun sumber dana jangka menengah contohnya yaitu term loan, equipment loan, dan leasing, di mana leasing ini merupakan persetujuan aset atau peralatan yang disewa selama periode tertentu. Adapun contoh sumber dana jangka panjang yaitu kredit investasi, hipotek, obligasi, penerbitan saham, dan laba ditahan. Sekian dan terima kasih. Terdapat satu kalimat motivasi dari Jajendra, yaitu uang kekuatan untuk mengontrol kehidupan kita. Bila kita membiarkan uang melebihi kekuatan kita, maka hidup kita akan selalu dikontrol oleh uang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.